Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda dan terima kasih banyak buat jamaah dari Banten. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Terima kasih udah mampir ke studio Islami Tinda dan juga jamaah Islami Tinda yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islami Tinda. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, kemudahan rezekinya dan segala doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita hari ini dan juga tema yang dibahas, kita lihat dulu ya, ada berita viral nih. Apa berita viralnya? Viral tentang 3 pelajar diduga lakukan pelecehan ke vlogger asing. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini di tayangannya. Korban bersama suaminya tengah melakukan vlog di kawasan Braga, Kota Bandung. Tanpa diduga, 2 dari 3 terduga pelaku mendekati korban dan diduga melakukan pelecehan di bagian belakang tubuh korban. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Bandung langsung menahan terduga pelaku dan melakukan pemeriksaan intensif pada Sabtu malam. Kapolrestabes Bandung Budi Sartono Sabtu malam menyatakan, pihaknya menangkap ketiga terduga pelaku yang merupakan pelajar di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung pada Jumat malam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Iya, kenapa Ibu, perbuatan ya tidak Allah. baik kayak gini masih aja Iya. dilakukan. Ibu mau kemana? Jangan mundur-mundur. Sini aja Bu. Ya Allah. Kenapa ya? Kau Indonesia kayak kehilangan jati dirinya Ustadz. Maaf Ustadz, ntar lu. Kalau saya sih Nah. menyikapi ini, makasih banyak, tepuk tangan buat semuanya dulu. Ah. Kenapa kita salut, alhamdulillah ini pertanda kita sudah tahu yang namanya adab dan akhlak. Bukan Ustadz, salah masalahnya gini, zaman dulu tuh orang tuh gak ada yang berani begini. Kenapa anak muda zaman sekarang kok berani yang melakukan hal ini, merusak citra Indonesia di mata dunia gitu loh. Ya, karena mereka tidak tahu adabnya lokasi daerah. Oh. Jadi di mana kita di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nauzubillah. Ibu namanya siapa Ibu, dari mana? Ibu Retno Tresnawati dari Cilegon. Dari Cilegon. Dari Istiqomah Cilegon. Tepuk Saling tangan istiqomah. dong, Masya Allah. Ibu makasih Ibu ya, boleh kembali duduk. Ustadz Maulana mohon izin, ada sedikit penjelasan. Izin Habib dan Sasa. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah, Yeay. jangan sampai kita mengganggu orang baik dengan ucapan maupun perbuatan. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Tidak boleh menyakiti orang, melukai orang, dan mengambil haknya orang. Lukai, sakiti, mengambil hak. 1, 2, 3. Lukai, sakiti, mengambil hak orang. Lukai tubuhnya, sakiti perasaannya, dan mengambil hak orang. Pada pembelajaran ini kita kita seorang muslim harus memberikan keselamatan. Muslim itu senantiasa memberikan keselamatan. Mukmin itu senantiasa memberikan keamanan. Muttaqin itu orang yang bertakwa itu senantiasa takut kepada Allah. Sehingga tidak akan mungkin seorang muslim menyakiti, melukai, mengambil hak orang. Tidak akan mungkin seorang yang beriman tidak dipercaya. Orang merasa aman dengan atas apa yang dia miliki. Sehingga yuk jangan pernah merusak nama baik kita. Nah, kalau begini gimana nih kejadiannya? Kalau seperti ini tadi sudah dapat sanksi hukum. Nauzubillah summa nauzubillah. Tuh ya buat anak-anak semuanya nih, Indonesia ini terkenal dengan masyarakatnya yang baik, Ya, yang santun, gotong royong, royong. santun. Itu harus dijaga. Ya, kita ini bersyukur loh menjadi orang Indonesia. Bener. Orang Indonesia itu citranya di luar negeri itu baik Baik banget. banget. Indonesia sabar. Iya sabar. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Saya mau nanya sama ibu-ibu yang ada di studio. Pernah nggak dikritik? Pernah dikritik orang Bu? Pernah. Terima nggak? Enggak. Ibu ini
Masih ragu-ragu, insya Allah dia. Iya, ada yang ragu-ragu, ada yang yakin, ada yang oh oke saya terima gitu. Tapi banyak orang nih, bener ya. Ini mohon izin semuanya nih buat netizen terutama yang suka komen-komen gak bener nih di sosial media. Sukanya ngeritik orang, tapi giran dikritik nggak mau. Kita nggak boleh begitu. Ya kalau seandainya kita dikritik orang, ya kita baca atau mungkin kita dengar, kita terima aja dengan ikhlas. Mungkin ada baiknya. Kalau memang nggak baik, ya udah nggak usah didengerin gitu aja ya Bu ya. Nggak boleh sakit hati. Nah ini hari ini nih ya, yang namanya saran itu nggak semuanya buruk. Kadang juga bagus buat kita. Hari ini kita bahas tema yang lagi viral juga nih ya. Tema pagi kita hari ini adalah sanggup emang. We listen, we don't judge. Jadi kita dengar, kita nggak boleh menghakimi. Kita juga dengar masukan dari orang nih. Kita nggak boleh menghakimi orang lain. Ya nauzubillah, summa nauzubillah. Kadang-kadang ini yang namanya manusia ini egois. Betul apa betul? Betul. Rasa dirinya paling benar. Betul apa betul? Betul. Nah sekarang nih kita mau coba lanjut ya. Sekarang kita lihat dulu sebuah video tayangan lagi tentang ketika anak tegur ayahnya. Nah ini dia tayangannya. Istighfar ayah. Dong Bu ya. Nah ini kita namanya manusia ini nggak luput dari salah. Betul apa betul Bu? Betul ya Bu ya? Gak selalu kita juga melakukan sesuatu yang benar, kadang pasti ada salahnya. Pada saat kita salah mungkin kita dikritik sama orang, atau mungkin orang terdekat, atau mungkin anak kita sendiri, atau mungkin tetangga ya. Terus bagaimana caranya dalam Islam agar kita mampu menerima, mendengar segala kritik dari orang lain, bahkan orang terdekat kita sendiri. Terutama mengenai hal buruk yang ada dalam diri kita. Ini mau izin penjelasannya Bib, silakan. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Ya khair Ustadz Maulana, Ustadz Syah, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insya Allah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Seorang yang mampu menerima kritikan ataupun masukan dari orang lain adalah mereka yang open minded. Orang yang mempunyai pemikiran bahwasanya saya harus lebih baik lagi. Saya harus lebih berkembang lagi dan saya harus lebih maju lagi. Atau dia mengerti, memahami bahwasanya ini hidayah dari Allah untuk kacamata Islam itu sendiri. Ketika seorang mengatakan bahwasanya ya Allah jadikanlah kebaikan di dalamnya. Karena Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjelaskan bahwasanya ambillah ilmu dari siapapun dan dimanapun. Walaupun dari anak kecil. Karena apa? Ilmu itu datangnya dari Allah melalui lisannya. Lisan siapapun itu tetap dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terimalah ilmu tersebut. Terimalah masukan tersebut. Terimalah omongan tersebut. Dan mengerti bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan satu cobaan. Memberikan satu ujian kepada setiap hambanya. Ketika apa? Ketika hamba tersebut melakukan kesalahan ataupun melakukan perbuatan dosa. Atau Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang. Ketika diuji, diangkat derajat yang mereka para nabi. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang suhada wa salihin wa hasunal laka rafiqan dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Dan mereka orang-orang yang banyak dosa mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk introspeksi dirinya sehingga lebih berkembang lagi dan jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu, setiap hamba yang mau mendapatkan ridhonya Allah, yang mau mendapatkan pertolongan Allah harus bisa mengerti bahwasanya dirinya mengalami sebuah kekurangan dan bentuk teguran dari teman-temannya, dari orang tuanya, dari tetangganya, atau dari sahabatnya, ini merupakan omongan yang dijadikan sebuah apa? Sebuah barometer. Oh, saya harus lebih baik lagi. Saya harus lebih seperti ini lagi. Saya harus lebih melakukan perbuatan ini lagi. Dan tentunya di dalamnya penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu ikhlaskan diri kita
Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah teguran dari siapapun untuk jauh lebih baik. Masya Allah. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Masya Allah. Jadi kita kalau seandainya dengar kritikan dari orang nih kita dengar. Gini Masya Allah luar biasa ya. Karena Rasulullah aja Bu. Rasulullah ini bukan kita nih. Kita yang bukan siapa-siapa yang ecek-ecek kasarnya. Kita gak mau dengerin. Rasulullah aja katanya pada saat zaman dulu itu ketika dia dihakimi, dikritik sama orang lain itu yang gak masuk akal. Rasulullah mencoba untuk mendengar dulu katanya. Baru dia dan juga nggak marah gitu loh, nggak marah Rasulullah. Nah makanya kita minta penjelasan lebih jelasnya lagi dari guru kita Ustadz Syam. Mohon izin guru kita Ustadz Syam, tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Habib Utsman wasfadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Bagaimana cara bisa mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana ketika beliau dijudge, beliau dikritik berdasarkan hal yang tidak masuk akal, Nabi SAW senantiasa mencoba listen. Karena judul kita, we listen and we don't judge. Kita mendengarkan tapi kita tidak ngejudge gitu. Ada sekarang istilah seperti itu. Jadi ada seorang anak muda datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau bahasa mungkin sekarang ya. Dia bilang begini sama Nabi, ya Rasulullah, we listen and we don't judge. Saya percaya pada Allah, saya percaya padamu, saya percaya pada hari akhir. Tapi izinkan saya berzina. Wah, kira-kira kalau ada ibu-ibu majelis taklim tiba-tiba datang mau daftar jadi muslimat NU. Langsung dia bilang begini, ibu saya mau masuk muslimah NU. Tapi izinkan saya pakai rok pendek ke pengajian. Kira-kira ibu ngejudge atau gimana bu? Subhanallah. Ini ada orang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepadamu. Saya beriman pada hari akhir. Tapi izinkan saya berzina. Boleh enggak? Subhanallah. Nabi apakah Nabi ngejudge? Oh tidak. Sahabat marah. Sahabat yang lain marah. Tapi Nabi tidak marah. Nabi langsung memberikan analogi yang luar biasa. Sesuai dengan apa yang kami bacakan barusan. Bahwa Nabi berdakwah dengan hikmah. Nabi langsung berikan contoh. Andaikan kau berzina, bukankah dia adalah seorang perempuan yang sebagai ibu juga. Dia adalah seorang wanita yang sebagai saudara perempuan juga. Bagaimana kalau ibumu yang digituin? Bagaimana kalau saudara perempuanmu yang digituin? Bagaimana kalau anak perempuanmu yang digituin? Subhanallah. Maka Nabi tidak ngejudge. Tapi Nabi memberikan dakwah yang hikmah. Penjelasan. Analoginya yang kira-kira masuk di akal gitu ya. Kalau kita kan dikit-dikit langsung, wah apaan nih? Lu mau sebenarnya niat gak sih gitu. Jadi gitu ya. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita lanjut lagi tema kita yang luar biasa. Sanggup emang. We listen, we don't judge ya. Setelah satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.